solih-solihah, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya, walaupun dalam pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Oke, Alhamdulillah pekan kemarin kita sudah melaksanakan PPS ganjil. Mudah-mudahan hasilnya yang terbaik ya untuk kalian. Ustazah ucapkan terima kasih atas kejujuran kalian ya dalam pelaksanaan PTS ini. Karena jujur itu hebat. Oh iya, hari ini kita masuk ke tema 3 ya, muatan pelajaran PPKN. Masih tentang hak dan kewajiban. Tentunya kalian masih ingat ya, apa itu hak dan apa itu kewajiban. Baiklah solih-solihah, materi kita hari ini hak dan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan. Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang pertama adalah kewajiban manusia terhadap hewan peliharaan. Apa saja ya kewajiban kita? Yang pertama yaitu memberi makan dan minum hewan peliharaan. Kemudian kewajiban kita yang kedua, tidak menyakiti hewan. Dan kewajiban kita yang ketiga adalah menjaga dan memelihara kebersihan kandang agar hewan peliharaan tidak terkena virus atau penyakit. Nah, yang keempat, kewajiban kita yaitu tidak memelihara hewan-hewan yang dilindungi pemerintah. Oke, tadi sudah kita bahas tentang kewajiban kita terhadap hewan, yaitu 1. Memberi makan dan minum, 2. Tidak menyakiti hewan, 3. Menjaga dan memelihara kebersihan kandang, 4. Tidak memelihara hewan-hewan yang dilindungi pemerintah. Itulah kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Nah, sekarang apa ya hak kita terhadap hewan peliharaan? Yang pertama adalah kita dapat bermain bersama hewan peliharaan. Hak kita yang kedua yaitu mendapat sumber pangan seperti telur, daging, ataupun susu ya. Kemudian hak kita yang ketiga, kita dapat bahan baku untuk kerajinan seperti kulit dan bulu yang dapat digunakan untuk membuat tas, jaket, sepatu, dan lain sebagainya. Nah, itu hak manusia terhadap hewan peliharaan. Saya ulangi ya. Yang pertama, kita dapat bermain bersama hewan peliharaan. Hak yang kedua, mendapat sumber pangan, yaitu telur, daging, dan susu. Hak kita yang ketiga yaitu mendapat bahan baku untuk kerajinan. Yang kita ambil yaitu kulit dan bulu hewan. Itu hak manusia terhadap hewan peliharaan. Baiklah solih-solihah, tadi kita sudah menyebutkan hak dan kewajiban kita terhadap hewan. Selanjutnya kita akan membahas hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Sebelum kita bahas hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan, yuk kita lihat apa aja sih manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, manfaatnya tumbuhan sebagai sumber makanan. Yang kedua, tumbuhan sebagai penghasil oksigen. Yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan obat-obatan. Yang keempat, tumbuhan sebagai sumber serat sandang. Yang kelima, tumbuhan sebagai bahan bakar. Itu adalah manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Oke. Oke, sekarang apa saja ya kewajiban manusia terhadap tumbuhan?
kewajiban manusia terhadap tumbuhan di sekitar, yang pertama adalah menyiram tanaman. Agar tanaman tumbuh subur, maka harus disiram setiap hari. Kalau tidak disiram, maka tanaman atau tumbuhan lama-lama akan layu dan mati. Kemudian kewajiban kita yang kedua yaitu memberi pupuk, ya. Memberi pupuk alami seperti dari kotoran hewan. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita yaitu memberi pestisida alami agar terhindar dari hama seperti hama ulat. Yang keempat yaitu kewajiban kita yaitu melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon yang telah ditebang atau penanaman kembali hutan yang telah gundul. Itu dia kewajiban kita terhadap tumbuhan. Oke, Ustazah ulang. Yang pertama menyiram tanaman, kedua memberi pupuk, ketiga memberi pestisida alami, keempat melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Kemudian apa ya hak kita terhadap tumbuhan? Nah, kemudian hak manusia terhadap tumbuhan itu apa saja ya? Yang pertama, dengan adanya tumbuhan di sekitar kita, maka hak kita yaitu mendapat oksigen, sehingga udara yang kita hirup, udaranya menjadi segar dan bersih. Kemudian hak kita yang kedua yaitu kita dapat menikmati hasil panen dari tumbuhan yang ada di sekitar kita, yaitu contohnya hasil panen buah-buahan, sayuran, atau obat-obatan seperti jahe, kunyit, kencur, dan lain sebagainya. Kemudian hak kita yang ketiga terhadap tumbuhan adalah memanfaatkannya sebagai bahan baku bangunan seperti dari pohon jati, ya. Batangnya digunakan untuk membuat pintu, jendela, lemari, atau meja. Itu hak manusia terhadap tumbuhan. Pertama, mendapat oksigen. Yang kedua, menikmati hasil panen. Yang ketiga, memanfaatkannya sebagai bahan baku bangunan. Alhamdulillah. Baiklah soleh-soleha, demikianlah penjelasan sedikit dari Ustazah tentang hak dan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan. Marilah kita sama-sama merawat dan menjaga hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.